Mungkin kamu bertanya-tanya, siapa Paus Fransiskus? Dari mana asal Paus Fransiskus? Apa fokus utama kepemimpinan Paus Fransiskus? Apa yang membuat Paus Fransiskus berbeda dari paus lainnya? Mengapa Paus Fransiskus begitu disukai banyak orang? Dan mungkin banyak pertanyaan lainnya yang belum kamu ketahui, kecuali kamu umat Katolik, yang saya rasa pasti tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Paus Fransiskus, pemimpin spiritual lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia, dikenal bukan hanya karena posisinya yang tinggi, tetapi karena kesederhanaan, kasih sayang, dan perjuangannya untuk keadilan sosial. Hari ini, kita akan menelusuri kehidupan, perjalanan, dan pesan yang dibawanya kepada dunia. Jorge Mario Bergoglio, yang sekarang dikenal sebagai Paus Fransiskus, lahir di Buenos Aires, Argentina, pada tanggal 17 Desember 1936. Ia dibesarkan dalam keluarga kelas pekerja yang sederhana, dan sejak muda, ia memiliki ketertarikan yang dalam terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Ia belajar kimia sebelum akhirnya merasakan panggilan untuk menjadi seorang imam. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea el Espíritu Santo defensor. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Pada usia 21 tahun, Jorge memutuskan untuk bergabung dengan Serikat Yesus, Jesuit. Sebuah ordo yang dikenal dengan komitmen mereka terhadap pendidikan, keadilan sosial, dan pelayanan kepada yang miskin. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1969 dan mulai melayani di berbagai posisi, termasuk sebagai profesor teologi, kepala seminari, dan akhirnya sebagai uskup agung Buenos Aires. Setelah dirawat di rumah sakit karena sakit bronkitis, Paus Fransiskus pergi ke penjara Casa del Marmo, Roma, untuk merayakan Kamis Putih bersama para narapidana. Pada misa Kamis Putih, Paus Fransiskus dibasuh dan membasuh 12 kaki narapidana. Peristiwa pembasuhan kaki itu merupakan sebagai teladan hati Yesus Kristus. Setelah terpilih sebagai Paus pada tahun 2013, penjara Casa del Marmo, Paus Fransiskus menjadi Paus pertama yang mengikut sertakan para wanita dan pemeluk agama lain dalam kebaktian membasuh kaki pada hari Jumat. Umat Kristiani memperingati Kamis Putih. Paus Fransiskus adalah yang pertama yang melanjutkan dengan para wanita dan pemimpin agama lainnya dalam ibadah membasuh kaki. Pada hari Jumat, umat Kristiani merayakan Paskah. Paus Fransiskus siap memimpin 2 ibadah pada hari Jumat di Kolosium, Roma.
Sebagai seorang uskup agung, Jorge Mario Bergoglio menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kaum miskin dan tertindas. Ia dikenal sering berjalan kaki di kawasan kumuh Buenos Aires, memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berada di pinggiran masyarakat. Kepemimpinannya sederhana, penuh kasih, dan jauh dari kemewahan. Saat itu, ia mulai menonjol sebagai pemimpin yang mengutamakan tindakan nyata dan empati. Ia percaya bahwa gereja harus berada di tengah-tengah umatnya, terutama yang paling membutuhkan. Pandangannya tentang gereja yang misioner dan terbuka untuk semua orang inilah yang kemudian membentuk cara kepemimpinannya sebagai paus. Setelah pengunduran diri Paus Benedictus XVI, Jorge Mario Bergoglio terpilih sebagai paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma. Ia mengambil nama Franciscus sebagai penghormatan kepada Santo Fransiskus dari Assisi, yang dikenal karena pengabdiannya kepada kaum miskin, kesederhanaan hidup, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sejak saat itu, Paus Fransiskus terus mengejutkan dunia dengan gaya kepemimpinannya yang berbeda. Ia menolak kemewahan yang sering diasosiasikan dengan jabatan paus, lebih memilih tinggal di wisma sederhana daripada di Istana Vatikan, dan menggunakan mobil yang jauh dari mewah. In a yellow submarine, we sail the sea so blue, through strawberry fields where dreams always come true. Across the universe, love is all we need. With every whispered word, our hearts begin to lead. Imagine all the people living life in peace. Come together right now, love will never cease. In this garden of delight, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, set our spirits free. Melodies of love echo through the night. In the tunes we sing, everything feels right. All you need is love, in every song we find. The magic of the music brings peace to every mind. In an octopus's garden, beneath the waves so let me tell you again, I can no longer sit on the chair of St. Peter. You're mistaken. I cannot feel the presence of God. I do not hear His voice. Do you understand me? No, you're mistaken. You are I mistaken. believe in God. I pray to God. Silence! I cannot play this role anymore. I'm so sorry. Since I was a child, as a boy, I always felt His presence with me at my side. For my entire life, I have been alone, but never lonely until now. I'm so sorry. Yeah. But now I can hear His voice. These last 2 days, I've heard His voice again. I'm glad. Yes. And the voice is the last one I expected to hear Him speak with.
it's your voice. No. Yeah. I think perhaps I could not hear him not because he was withdrawing from me, but because he was saying, "Go, my faithful servant." God the Father of mercies has sent the Holy Spirit among us for the forgiveness of sins. May God grant you his pardon and peace, and I absolve you of your sins, and remind you that truth may be vital, but without love, it is unbearable. Caritate in Veritate, your book. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sebagai paus, Fransiskus fokus pada isu-isu besar yang sering terabaikan, seperti pengungsi, kemiskinan, perubahan iklim, dan inklusivitas. Ia sering mengajak kita semua, tanpa memandang agama atau latar belakang, untuk merangkul kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Dalam berbagai kesempatan, ia terus menekankan bahwa keadilan sosial harus menjadi inti dari kehidupan kita. Ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno questo, ma qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Per favore andiamo avanti per la pace. Pregate per la pace. Pregate tanto per la pace. Che il Signore metta mano lì, che il Signore ci aiuti a risolvere i problemi e non andare avanti con le passioni che alla fine uccidono tutti. Preghiamo per il popolo palestinese. Kisah Paus Fransiskus adalah kisah tentang kerendahan hati, pelayanan, dan cinta universal. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan kepemimpinan tidak terletak pada kekuasaan, tetapi pada kesediaan untuk melayani yang lemah dan membutuhkan. Paus Fransiskus mengingatkan kita semua untuk selalu berbuat baik, bersikap rendah hati, dan menjaga satu sama lain serta bumi kita. Semoga kita semua bisa belajar dari Paus Fransiskus untuk tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga untuk terus peduli terhadap mereka yang berada di pinggiran. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.